Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita ketemu lagi di pembahasan Alkitab dengan tema yang sangat menarik, yaitu tentang akhir zaman. Sudah bersama dengan saya hari ini, hambanya Pak Aruna. Dan sebelum kita mulai, saya mau sampaikan bahwa apa yang kami bicarakan di tempat ini tidak 100% hanya berdasarkan ayat-ayat saja, tapi kita juga akan mengangkat beberapa peristiwa atau fakta-fakta yang sudah terjadi. Karena kalau kita bicara tentang kedatangan Tuhan, rapture, atau sesuatu yang berhubungan dengan masa depan, kita tidak boleh melupakan fakta yang pernah terjadi di masa lalu maupun yang sekarang sedang terjadi. Jadi saya berharap kita semua bisa mengerti akan hal ini. Dan sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya berharap semua yang menjadi penonton di acara atau di channel LGF Church untuk bisa menjadi penonton yang smart. Artinya bisa menjadi penonton yang mensupport acara ini, yang betul-betul mau belajar dan menghindari saling serang satu sama lain. Karena saya melihat di banyak channel pada waktu pembahasan tentang akhir zaman di-upload, ada begitu banyak keributan-keributan yang terjadi di kolom komentar. Sedangkan kalau sampai terjadi seperti itu, ketahuilah tidak ada yang dimenangkan. Karena yang akan terjadi sesungguhnya adalah makin lebarnya jurang antara pemahaman atau pewahyuan yang dimiliki oleh satu orang maupun orang lain. Mari kita menjadi penonton yang betul-betul bisa menjaga situasi tetap baik, tetap damai sejahtera, tetap bersuka cita. Dan kita punya 4 sesi ke depan, selama 4 Jumat ke depan bersama hambanya. Dan mulai hari ini, sebelum kita memulai pembahasan inti, maka kami akan membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian yang ditulis dalam kolom komentar. Jadi, kalau setelah acara ini selesai, Bapak Ibu punya pertanyaan, boleh ditulis di kolom komen. Nanti kita akan bahas di Jumat selanjutnya. Anyway, hari ini saya kedatangan tamu teman-teman dari GBI Kebon Siri. Sebuah channel yang juga lagi hot membahas tentang akhir zaman. Dan ada Vino di sini. Vin, sini sebentar. Kalau nggak orangnya malu-malu, panggil langsung aja ya. Sini, Vin. Ada Vino. Salam, Vin, buat LGF. Yang belum subscribe ya. Namanya apa? Wednesday Bible Wisdom. Wednesday Bible Wisdom. Wednesday Bible Wisdom. Nama channelnya? GBI Kebon Siri. GBI Kebon Siri. Subscribe semuanya. Subscribe. Thank you, Vin. Ya, thank you. Yuk kita mulai bahas pertanyaan pertama, Bro ya. Ya. Ada Gimana, pertanyaan begini. Profesor? Tentang akhir zaman, kenapa pemahaman orang itu berbeda-beda? Kan ada yang, kalau kita GBI, kita percaya bahwa pengangkatan terjadi sebelum masa aniaya. Ya. Ada lagi yang percaya bahwa di tengah-tengah aniaya, sebagian orang percaya mengalami masa aniaya. Nah, ada pertanyaan beberapa di kolom komen kita di pelajaran terakhir. Kenapa sih bisa beda-beda? Kan Alkitabnya satu. Nah, menarik ya. Iya, menarik banget. Yang seru adalah bahwa ini kan cerita yang dimeterai. Tertutup, terkunci dengan penuh banyak simbol. Akibatnya masuklah tafsiran-tafsiran orang. Itu adalah merupakan dasar kenapa sih yang namanya akhir zaman selalu berbeda. Karena ada unsur tafsiran di dalamnya. Ya, justru unsurnya terlalu penuh. Sedangkan hari ini sebetulnya sudah mulai solve problemnya karena faktanya sudah banyak. Kalau dulu kan tafsirnya banyak, faktanya sedikit. Fakta yang sudah yang terbuka ya. Ya, fakta yang ada di masyarakat, yang ada di bumi sedikit, tapi tafsirnya banyak. Tapi sekarang tidak. Faktanya sudah banyak sekali. Jadi bisa melihat, kita bisa menakar, mengukur. Jadi pertama karena tafsirnya banyak. Dan itu kan terkunci dengan meterai. Tapi yang kedua yang menjadi sebuah perdebatan yang runcing sebetulnya adalah bagaimana membahas soal orang Israel dan Kristen, Yahudi dan Kristen. Apakah, tanda kutip, perlakuan sorga terhadap orang Kristen dan Yahudi itu sama atau berbeda? Itu membuat perbedaan yang tajam antara 3 pandangan tadi. Berarti 3 pandangan tadi berhubungan dengan bagaimana cara Betul. orang Yahudi dan orang Kristen melihat tentang kedatangan Tuhan. Betul. Jadi ada berpandangan bahwa Tuhan berbicara tentang kedatangannya kepada orang Yahudi itu dengan penerapan yang berbeda dengan orang Kristen. Karena kita tahu orang Yahudi kan sebetulnya karena menolak Tuhan Yesus, kan dia berkata bahwa tangguhkan darah orang ini kepada kami sama anak kami. Jadi mereka harus menanggung sesuatu di sana. Sedangkan orang Kristen atau Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus menerima anugerah keselamatan, akan ada sebuah penebusan. Nah, 2 hal ini pertanyaannya apakah
ceritanya sama apa tidak. Begitu tidak sama, atau ada yang setengah sama atau sama, nanti endingnya akan menghasilkan pola pandang yang berbeda. Dan ini menjadi pemicu kenapa ada orang yang Betul. meyakini sebelum, di tengah-tengah maupun sesudah. Jadi kalau berdebat di ujung, itu harus melihat dulu sejarahnya ke depan. Sumbernya. Inilah dasarnya kenapa sebenarnya tidak terlalu mudah untuk membahas akhir zaman. Ya. Tapi kalau di luar orang-orang Yahudi, maksudnya kalau kalangan Kristen sendiri, kan mereka juga terpecah tiga ini kan. Ya, karena pola pandang itu. Jadi kan yang pertama kita bahas yang beberapa minggu yang lalu. Pertama ada yang mengatakan Tuhan itu datang tidak pernah. Jadi amilenial, tidak ada kejadian 1000 tahun tidak ada. Amilenium. Ada yang berkata post milenium, setelah 1000 tahun baru ada. Betul. Ada yang pre-milenium. Itu pun dibagi lagi. Nah, semuanya punya ayat. Kalau saya kasih saran sebetulnya ya, kalau mau kuat-kuatan ayat, semua punya kekuatan. Ya. Saran saya satu, cari saja sebuah posisi, ini teknis nih ya, yang sebetulnya menabrak ayat paling sedikit. Cari posisi yang menabrak ayat. Jadi yang bertentangan dengan ayat paling sedikit. Jadi yang rasionya paling kecil saja. Nanti kita akan mulai mengerucut pada sebuah titik. Oke. Tapi itu pun susah. Iya. Dan ini dijawab begini belum tentu semua ngerti. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi pertama cara pandang tafsirnya penuh sekali. Kedua pola pikir terhadap kekristenan dan Yahudi hubungan itu. Yang terakhir adalah ya saran saya kalau mau cari ayat jangan cari yang menguatkan kita, nanti menjadinya saling berat sebelah dong. Berat sebelah. Berat sebelah. Jadi kalau Anda mengambil sebuah posisi, pastikan posisi Anda itu adalah sangat sedikit untuk bertentangan dengan firman Tuhan. Dan di atas itu semua yang paling penting adalah kita fokus kepada diri kita sendiri, kita siap, sehingga pada waktu Tuhan datang, itu yang paling penting. Itu yang paling penting kan. Jadi, iya. Perdebatan ini cuma memuaskan keinginan otak dan pengetahuan. Iya, itu di komen juga ada tuh masuk gini. Kalau katanya ini jangan fokus ke soal ke rapture, kenapa dibahas di channel ini? Lah, permintaannya banyak ya. Yang kayak begini-begini nih kita, waduh. Ada orang yang Gimana? perlu dipuaskan ketidaktahuannya, baru dia bisa memahami. Kan pendekatannya beda-beda ya. Iya. Ada orang yang mau ngerti dulu, ada yang mau belajar dulu, menakar dulu, baru dia mau melakukan. Betul. Kan tidak semua orang langsung taat seperti itu. Ya, kita Dan yang mau belajar juga banyak kan. ada yang memang untuk di pembelajaran ya. Makanya di-upload di channel ini. Iya. Semoga bisa menjawab ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pertanyaan kedua. Tunjukkan rapture yang akan terjadi sebelum masa aniaya berdasarkan Matius 24. Ini seru. Saya harus kembali menyampaikan cerita ini. Dari kitab PL dan PB, semua hamba Tuhan, nabi siapapun, termasuk yang di PB, tulisan dari 4 Injil, termasuk Paulus, Petrus, Yakobus, Judas, di Timotius, Filemon, semuanya, Titus, semuanya, seluruhnya termasuk Tuhan Yesus yang ada di Alkitab. Tidak seorang pun hamba Tuhan yang ada di sini bercerita rapture secara eksplisit. Ya, betul. Saya nggak bilang implisit ya, eksplisit. Ya, secara terang-terangan nggak pernah ada yang bahas juga. Betul. Termasuk saya mau cerita, mau katakan kembali kepada yang menanya ini. Carikan saya di Matius 24 tentang pengangkatan sebelum aniaya. Carikan di Matius 24 pengangkatan sebelum aniaya. Ya. Saya mau kembalikan. Carikan saya juga cerita pengangkatan setelah aniaya atau di tengah aniaya di Matius 24. Jawabannya semua sama-sama tidak ada. Memang nggak ada. Dari seluruh isi firman Tuhan ini, hanya ada satu orang yang membahas rapture dengan eksplisit. Masalahnya, dia cuma menulis di 2 tempat. Sah, Pak? Sah. Karena kita berkata, dengan keterangan 2-3 saksi, perkara sah. Paulus adalah satu-satunya yang mengajar rapture secara lengkap dan detail. Hanya ada di 1 Korintus 15-50 dan 1 Tesalonika 4 ayat 13-17. Di luar itu, tidak ada yang eksplisit. Kalau implisit banyak. Begitu. Nah, tapi pada akhirnya bisa sampai pada sebuah kesimpulan berdasarkan orang mengumpulkan bukti-bukti, fakta-fakta kejadian Jadi yang ada. tidak bisa berdasar pada satu perikop. Apalagi Matius cuma pasal 24. Iya. Oh, tidak bisa. Karena ayat pendukung juga banyak Betul. membahas Betul. di tempat lain. Daniel, Wahyu, Utama. Matius 24 kita ambil karena itu adalah ucapan langsung dari Tuhan Yesus yang menjadi pokok penting. Iya. Tapi ngomong-ngomong sampai hari ini masih banyak yang belum bisa bedain antara rapture sama second coming. Ya, ini juga Ini bikin menarik, bingung, ya. ya kan? Iya dong. Jadi ada 2 peristiwa pengangkatan dan
Tuhan datang kali yang kedua. Ini dua peristiwa Dua berbeda. peristiwa berbeda. Bisa kejadian di waktu yang sama. Sorry, gimana? Pengangkatan. Pengangkatan dan Tuhan datang kali yang kedua. Ya, Dua peristiwa berbeda. Tapi bisa terjadi di waktu yang sama. karena kita nggak pernah tahu. Jadi jangan berpikir kalau satu waktu yang sama hanya ada satu kejadian. Tidak. Tetap dua kejadian, bisa berbeda waktunya, bisa sama dekat waktunya. Nah, yang sama itu yang disebut dengan nama historic premillennial alias post tribulation rapture. Pusing lagi nih. Iya, pusing. Iya, pusing mulai. Tapi gampangnya gini ya, kalau pengangkatan, kita rapture. Ya. Tuhan tidak menjejakkan kaki di Betul, bumi. betul. Kita yang dijemput Naik ke atas. ya. Tapi kalau Second coming, Tuhan injekan kaki di Bukit Zaitun. Nah, Itu oke, saja bedanya. iya. Mungkin karena banyak yang rancu di situ. Iya. Ya. Oke, kita mulai pembahasan utama kita hari ini. Jadi begini, kalau kita bicara tentang akhir zaman, dari kecil nih, Ya. udah dengar tuh yang namanya Illuminati, Oh, seru ya. Freemason, Rockefeller. Waktu dulu SD juga sempet tuh, ada dari gereja diumumin, jangan pakai produknya Illuminati, PNG. PNG, ya. Rejoice. Udah dipakai, katanya kita ngasih untung sama Ya. gereja setan. Ya. Itu beritanya rame kan. Ya. Terus zamannya barcode dan lain-lain. Itu SD. SD. Saya bisa tebak usianya loh, Pastor. Iya memang. Kitanya ada yang komen kita dipanggil ajusi. Ajusi. Om. Ini kurang ajar. Masa kayak gini dipanggil om. Ya, tapi cocok. Nah. Iya, baik lagi ya. Jadi Freemason, Illuminati itu kita banyak dengar. Ya. Tapi kan nggak banyak yang ngerti. Oke. Mereka ini siapa? Kenapa Ya. mereka bisa terkait dengan akhir zaman dan juga tentang bagaimana mereka punya sepak terjang itu bisa menguasai dunia. Jadi bagi dong ilmunya dikit hari ini dijelasin. Jadi satu-satu. begini, orang Yahudi itu kan sudah membangun konstruksi itu abad keberapa coba? Kita punya Borobudur abad ke-8 baru dibangun. Sedangkan pada abad pertama saja bait suci kedua sudah diruntuhkan. Ya betul. Yang pertama bait suci 1000 sebelum Masehi. Sebelum Yesus lahir ya, 1000 tahun. Bayangkan, Menara Babel itu berapa ribu tahun Iya, sebelum Masehi. Jadi kemampuan orang Yahudi membangun itu luar biasa sekali. Itu konstruksi betul-betul Tuhan punya hikmat lah, kemampuan Memang yang dia Tuhan kasih buat bangsa. untuk bangsa ini. Jadi bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang konstruksi real estate itu mereka jago sekali. Dan ingat, kemampuan itu mereka nggak mau bagi. Tapi pola hidup mereka sangat tergantung kepada dewa-dewa yang mereka anut. Ingat, orang Israel itu hobi sekali dengan berhala loh. Iya. Sangat hobi Jatuh sekali. bangunnya di situ Jatuh terus kan? bangunnya- Terus berulang. Masalah utamanya selalu adalah penyembahan. Karena Iya. ini bangsa hobi menyembah. Makanya iblis tahu untuk mengacaukan ini. Nah, jadi pada tahun 37 Masehi itu dibuatlah sebuah kelompok supaya kemampuan mereka membangun itu jangan sampai keluar ke bangsa-bangsa lain. Eksklusif ini sifatnya. Eksklusif sekali. Dan mereka membentuk sebuah kelompok sangat sederhana sekali yang diberikan nama kelak dengan nama Mason Mason. atau Freemason. Artinya kan tukang batu yang bebas. Ya. Yang Mason bahasa Prancis itu ya. Ya, Tukang jadi batu. Mason itu tukang batu artinya Freemason bebas. Ya. Jadi kerjanya apa? Ya saya mah orang bebas lah. Gitu. Nah, kemudian orang Yahudi kita tahu masuknya Titus menghancurkan bait suci kedua itu abad pertama tahun 70. Israel terpecah ke bangsa-bangsa. Sebelum itu kita tahu pada zaman-zaman dulu terbuang ke bangsa-bangsa. Lalu nanti masuklah bangsa Romawi masuk, Israel mulai terbuang, masuklah bangsa Ottoman, Turki, Israel mulai terbuang, dan saya percaya kalau Bro Pastor itu pergi ke luar negeri pengen pulang ke Indonesia. Iya dong. Kalau pergi keluar kota pengen pulang ke Jakarta, Iya. apalagi bakminya enak. Iya. Tapi orang Yahudi kalau pergi dibuang nggak punya rumah. Jakarta tanah air mereka diambil. Diambil oleh bangsa lain. Betul. Waktu mereka pergi, mereka ingin selalu kembali ke tanah perjanjian. Dan mereka ingat yang namanya Mesias. Janji Mesias itu janji dari zaman dulu. Nah, masalahnya adalah waktu mereka pengen kembali, mereka dibuang di bangsa-bangsa, mereka itu sedih sekali. Tapi ingat, bangsa ini punya satu kekuatan. Hikmatnya luar biasa, pinter. Dan mereka berusaha untuk membantu di mana mereka terbuang. Eropa adalah tempat di mana mereka lari. Tempat terbanyak Eropa. Suriah naik ke atas. Ke Eropa, ke Perancis, kemudian ke Inggris, Belanda. Mereka pergi ke Italia, Rome. Di sana mereka berkembang biak. Pada waktu bangsa ini mulai tercerai berai. Ya, diaspora namanya. Iya, Tercerai pergi berai semua. Tapi mereka semua punya konsep yang sama. Mereka pengen kembali, punya tanah lagi. Mesias harus datang. Apa yang mereka buat?
Dengan kepintaran mereka, mereka membantu rejim setempat. Ingat, zaman itu zaman perang. Eropa suka sekali perang, menjajah Inggris kemana-mana, Prancis menjajah kemana-mana. Ini kita bicara abad keberapa atau perang dunia ke-1, 2? Ini adalah perang Prancis-Inggris. Jadi udah lama mereka tuh terbuang, di bangsa-bangsa terbuang, terus mereka dihina, dibuang. Tapi ingat, karena mereka membantu rejim, kemampuan mereka dipakai untuk perang dan berhasil, rejim itu memberikan mereka reward. Oke. Nah, sampai salah satu peristiwa terjadi, yaitu perang Inggris dan Prancis. Napoleon Bonaparte melawan Sir Wellington. Seru ini. Kita tahu bahwa Napoleon itu bisa menjajah kemana-mana. Ingat, Napoleon pernah menjajah Belanda. Dan Belanda pernah menjajah Indonesia. Jadi Belanda adalah negara penjajah yang terjajah. Ya. Makanya dikeruk habis dari Indonesia, dibawa untuk serahkan kepada siapa? Napoleon. Oke. Napoleon dalam perkembangan yang dibantu oleh Yahudi. Makanya waktu lagi masa-masa perang itu. Masa dia ekspansi itu mereka dibantu oleh Yahudi. Dan ingat, di tempat di Inggris, di Eropa, rejim-rejim itu dibantu oleh Yahudi. Rata-rata semuanya? Ya, karena pintar sekali. Ide-idenya, alat-alat perang, termasuk Perang Dunia Pertama, Inggris sangat berhutang budi sama orang Yahudi. Kenapa? Karena persenjataan bom hari itu. Oh iya, itu betul tahu. Ya. Jadi bom itu dibikin orang Yahudi ya, ambil. Yahudi. Itu yang menjadi pemicu Israel diberikan ke Perjanjian Balfour. Iya, betul. Iya, betul. Nah, saya kembali tadi cerita tadi ya. Setelah mereka dalam kondisi mendapat privilege, mereka mulai mengumpulkan uang. Ada satu bisnis yang mereka kuasai. Bank. Bagaimana cara menjadi kaya tanpa harus taruh duit banyak-banyak dan invest banyak-banyak? Bikin bank. Makanya jangan kaget pada masa tight money policy, pada zaman Menteri Keuangan Ali Wardana, zaman Orban nih, dibuka keran untuk buka bank banyak-banyak. Bank dibuka, ekonomi maju. Jadi bank itu adalah konsep mereka. Ada seorang bernama Mayer Amschel Rothschild, seorang Jerman, Yahudi Jerman. Dia itu dikasih kepercayaan ngelola duitnya pemerintah. Pemerintah siapa? Dia ada di Jerman. Yahudi Jerman ini ada di Inggris. Oke. Jadi dia ngelola uang itu. Dikasih mengelola uang kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris. Dia pangkat nggak tinggi lah. Dia cuma wakil kayak menteri keuangan lah. Tapi dia jago sekali. Dan ini yang luar biasa, duitnya banyak. Apa yang dia buat? Dia punya anak 5. Rothschild ini. Rothschild. Mayer Amschel yang pertama. Ya. Punya anak 5. Di situ kendali kegiatan dia diserahkan kepada anaknya bernama Nathan Rothschild. Yang kedua, dia suruh anaknya bernama Jacob Rothschild atau James Rothschild, James sama, untuk mendukung Napoleon. Oke. Dia bagi risiko. Anak yang satu mendukung Inggris, satu mendukung Napoleon. Peranglah bangsa ini. Siapapun yang menang, dia yang menang. Yang akan menang. Dan cara mereka untuk menguasai saham bagus sekali. Diizinkanlah dia punya saham kecil perusahaan Inggris. Dia jual di pasar. Zaman dulu belum ada yang namanya WA, belum ada yang namanya Telegram, belum ada Instagram. Jadi kalau keluarga ini menjual saham, orang berpikir Inggris kalah dong. Iya. Jadi waktu Inggris menang, dia menjual saham Inggris. Harga sahamnya jatuh karena orang berpikir Inggris kalah. Semua orang ikut menjual saham dengan harga murah. Dan dia beli kembali saham itu semuanya. Ternyata yang menang adalah Inggris. Hari itu saham Inggris dimiliki mayoritas oleh keluarga ini. Kekayaan inilah membuat dia bisa mendanai orang-orang Yahudi yang ada di Eropa. Jadi kejadian begini istilahnya nipu orang banyak menggunakan pengaruh mereka yang begitu besar terjadi pasti sekian kali berulang kali. Dan ini sampai hari ini pun dipakai. Sampai hari ini? Ya. Jadi cara terbaik untuk menjadi kaya raya sebuah negara itu adalah mencetak uang tanpa dukungan emas. Ya. Jadi bisa bayangkan, saya harus buka saja bahwa Anda boleh cek semua bank sentral di dunia, termasuk APBN, coba lihat yang namanya emas dan jumlah uang tercetak. Kan uang itu ada M1, M2, M3, kan begitu. Ini jumlahnya naik terus nih. Padahal emasnya nggak nambah-nambah loh. Berarti kan ini cetak uang terus. Ya. Itu yang dibuat oleh keluarga ini dasar pertama. Itu Yahudi sekali pola pikir itu. Dan ingat, mereka orang yang pengen kembali, berharap Mesias datang, tapi hatinya tidak suka sama Tuhan Yesus. Ya. Nah, apakah mereka ini berhubungan dengan Freemason tadi? Ya. Setelah mereka berkembang pesat di mana-mana,
Inggris mulai percaya pada keluarga ini, besar sekali pengaruhnya. Kemudian pada satu titik setelah kaya raya menguasai Eropa, mereka mengumpulkan orang-orang Yahudi pada sebuah kelompok yang namanya perfectabilis. Ditunjuklah karyawannya bernama Adam Weishaupt yang kelak akan menjadi ketua pertama perfectabilities yang nama ini berubah menjadi Illuminati, Bavarian Illuminati. Oke, jadi pertama ada tuh Freemason dulu. Illuminati belum ada? Betul, Freemason dulu, tapi kan tidak terstruktur. Iya. Nah, ini Freemason ada di sini, ribu tahun kemudian, beberapa abad kemudian muncullah Illuminati. Ini bergerak dalam bidang. Sedangkan Freemason pertamanya hanya perkumpulan di antara orang Yahudi. Biasa. Eksklusif ke Yahudi. Eksklusif. Sedangkan ini berkembang dari dunia politik, keuangan, perdagangan, maju. Sampai kemudian peristiwa Galileo Galilei, yang hari itu kebenarannya dia ditindas oleh gereja, dan akhirnya sadar bahwa kalau tidak bergabung pada, ini kan sudah kelompok yang kuat ini, terstruktur. Dan ini Yahudi juga, kenapa ada dua? Ini kemudian bergabung, bukan melebur ya, tetap ada, bergabung jadi satu dalam kegerakan. Illuminati ini. Ya, Freemason banyak bicara mengenai politik, pemerintahan, politik. Mereka masuknya ke area-area pemerintahan. Sedangkan kalau Illuminati di dunia entertain, pendidikan, keuangan, banking, bisnis, termasuk spiritual. Jadi boleh dibilang Freemason itu pegang kekuatan utama negara. Detail-detailnya urusan Illuminati ini yang masuk. Kita nggak pernah tahu yang namanya kekuatan ini dan bagaimana pola pembagian orang-orangnya, pembagian tugasnya kita nggak pernah tahu. Tapi ini eksis dan mereka bukan tipe yang sembunyi-sembunyi. Orang berpikir secret society. Tidak. Mereka buka dibilang secret, yang tahu juga banyak. Banyak. Dan tanda-tandanya juga banyak terjadi. Iya. Tapi kuat mana sih antara Freemason dengan Illuminati? Kira-kira aja, kira-kira. Sulit diomong kayak begini saja. Mana lebih kuat pengaruh terhadap anak Bro Pester? Bro Pester atau istri? Waduh, itu kayaknya istri. Kayaknya istri. Semua juga istri lebih kuat rata-rata di sini kan? Kan penolong ya? Penolong, iya. Jadi itu dua, kita nggak bisa. Mereka akur ya, bukan berarti terus mereka ini ngambil tambang, tidak. Mereka membagi ini semua. Jalan sama-sama. Jalan sama-sama. Pengaruh besar mana antara Freemason dengan Illuminati? Freemason keluar, terlihat. Dan di Amerika tuh biasa sekali melihat bahwa pemimpin-pemimpin di Amerika menggunakan ornamen-ornamen dalam acara-acara Freemason itu biasa. Bahkan kalau kita lihat di dunia ini kan ada grup-grupnya sama. Tapi kalau Illuminati itu antara ada dan tiada. Memang dipisah begitu kali ya? Saya tidak tahu karena saya bukan anggota. Ya, tapi ini menarik bahwa kendali itu masuk ke segala tempat. Dan itu masih sampai hari ini, karena gini ya, kalau kita misal baca di berita-berita di internet, ada yang bilang, oh ini udah nggak eksis, udah mati organisasinya, suara kepecah. Ya, mereka masuk sampai ke bagian-bagian organisasi-organisasi yang sifatnya dari yang paling pemerintah paling tinggi sampai paling rendah, dari yang paling jahat sampai paling baik. Oke. Mereka ada semua. Mereka sudah masuk ke semua lini mereka area. juga suka sekali untuk mengaburkan itu dengan kata-kata konspirasi. Jadi orang teriak konspirasi, jangan berpikir bahwa dia murni konspirasi. Kadang-kadang konspirasi ditambah fakta konspirasi, fakta konspirasi, kita udah nggak tahu konspirasi yang mana. Iya. Tapi ini eksis sebetulnya. Iya. Oke. Jadi ini dua ini masih eksis sebetulnya ya? Eksis. Sampai hari ini? Ya. Nah, lalu lanjut tadi keluarganya Rothschild? Memang mereka pendiri. Iya. Tapi setelah ke depan begini, satu hari kan mereka berasa bagaimana mereka bisa punya sebuah keinginan tercapai. Kalau kayak begini terus, apa sih tujuan dari mereka? Ada 5. 5 ini saja. Tujuan daripada gerakan Illuminati. Cuma ada 5 saja. Satu adalah pulangkan kembali Yahudi perantauan ke tanah perjanjian. Karena kalau Mesias datang tidak mungkin disambut oleh orang yang kosong, harus ada yang kembali. Namanya aliyah. Oh, yang terjadi berapa tahun yang lalu ya? Oh, setiap tahun. Itu butuh duit besar sekali. Ingat, untuk membeli satu orang keluarga yang ada di Rusia pulang, berapa uang harus dibayar kepada rejim yang ada di sana? Mereka beli. Jadi mereka tebus? Tebus, makanya butuh uang begitu besar. Pertama tebus, karena mereka tidak punya kendali atas pemerintah. Oke. Mereka tebus. Uangnya perlu banyak sekali. Dengan temuan-temuan mereka, dengan keahlian mereka, mereka menghasilkan uang, mereka tebus saudara-saudara mereka untuk pulang. Hebat ya, pikir-pikir ya. Yang kedua, kalau sudah pulang, tentu saja perlu rumah. Toh. Pembangunan pemukiman harus jalan. Makanya lihat bangsa ini kalau bangun cepat sekali. Yang kedua adalah kalau sudah pulang, tetangga pasti nggak suka dong. Angkatan perang harus bagus. Di Timur Tengah siapa paling kuat? Iya.
dan harus menguasai. Ketiga adalah bait suci harus ada. Dan ini adalah pola mereka. Yang keempat, Mesias tidak mungkin datang kalau dunia belum satu pikiran. So mereka buat yang namanya adalah one world government. One world order. Poin kelima itu ini mendasari yang namanya one world order. Betul. Yang inilah yang kemudian yang orang melihat rasakan ya ini. Ini kan dilihat saja nih 1, 2, 3, 4 ini. Tapi yang kelima inilah yang menyebar tanpa orang bisa detect sebetulnya. Berjalan dalam kegelapan. Nah, apa yang mereka mau ajarkan tentang Mesias? Poin kelima, one world order. Jadi mereka tahu bahwa satu dunia itu harus punya satu konsep pikir yang sama. Karena kalau mereka masih ada yang menentang segala macam, Mesias belum mau datang. Karena konsep Mesias mereka sama kita beda loh. Iya. Kalau kita kan adalah Mesias itu datang menjadi penolong. Betul. Kalau buat mereka itu raja. Siapkan tatanannya bagus semua, baru raja mau muncul. Makanya mereka menolak Yesus Ya, kan. betul. Karena tampilannya tidak seperti raja. Mesias orang Yahudi diyakini oleh orang Yahudi ada 2. Pertama Mesias bin David, yang kedua Mesias bin Joseph. Ini kapan-kapan aja ya, Iya. bisa pusing kita. Bin David, anaknya David. Ben David atau Ben Joseph. Ben Joseph. Nah, setelah perkembangan mereka mengembalikan ini ke Tanah Perjanjian, kemudian mereka ingat, kan selama ini mereka ada di Inggris. Inggris itu kan hari itu dikuasai oleh Raja Inggris dan Katolik, Ya. Anglikan. Jadi bagaimana supaya mereka bisa bebas punya keinginan? Mereka harus keluar dari Inggris. Bersama-sama 13 koloni, mereka mencari daerah baru yang namanya Amerika. Sorry sebentar. Yang mau keluar dari Inggris ini siapa? 13 koloni bersama-sama memisahkan diri dari kendali Inggris. Mendirikan sebuah negara baru yang namanya Amerika. Oke. Dan ingat, Illuminati dibuat 1 Mei 1776. Sedangkan Amerika kemerdekaannya 4 Juli. 2 bulan saja setelah itu. 13 koloni ini masuk mendirikan Amerika yang basicnya adalah Kristen. Beda, karena ingat zaman itu Kristen dengan Katolik itu punya sebuah jurang yang besar. Ya, musuhan. Tetapi dasarnya adalah masih Alkitab. Mereka memisahkan diri, kemudian mendirikan negara Kristen yang namanya adalah Amerika. Makanya dalam bentuk uang di Amerika, uang dolar di Amerika, itu penuh dengan gambar 13. Kenapa? 13 koloni yang dulu ada di Amerika. Nah, 13 ini juga mendasari dari 13 keluarga besar yang mendasari pendanaan dan pendirian dari Illuminati. 13 koloni ini menjadi cikal Angka 13-nya diambil ya, bukan orangnya. Ya. Jadi 13 koloni ini, kenapa 13 sih? Kenapa nggak yang jumlahnya lain sih? Ya. Karena sebetulnya pendiri dari Illuminati itu ada 13 keluarga garis keluarga darah yang mereka menyatukan diri untuk membentuk, mendanai, dan memulai pendiriannya. 13 keluarga. Dan masih eksis sampai hari ini 13. Beberapa namanya eksis, kita sering dengar, tapi beberapa juga kita tidak dengar. Contoh satu aja. Bro Pastor pakai bolpen Dupont nggak nih? Keren ya. Belum nyampe. Tapi satu hari bisa. Tapi tahu tuh mahal banget tuh. Orang taunya Dupont itu adalah ballpoint. Betul. No. Dupont itu adalah fiber optik. Oh, fiber optik. Fiber optik dunia. Dupont. Penguasaan itu adalah Dupont. Bukannya Ballpen. Oh gitu ya? Itu ballpen itu cuma ya remah-remah kecil saja. Baru dengar nih. Iya, Dupont. Oke. Jadi pernah dengar lagi, ya ada tau lah keluarga Kennedy, yang terahnya ada semua, itu adalah keluarga mereka. Salah satunya ya. Termasuk keluarga raja-raja Inggris, darahnya Merovingian. Itu kan di Inggris kan saudara semua itu. Belgia, Belanda, Inggris tuh, itu kan saudara itu. Nikah terus sepupu segala macam. Mendirikan. Jadi keluarga ini yang pada akhirnya mereka tuh boleh dibilang menguasai Amerika. Sampai hari ini dong pasti sepak terjangnya. Ya, tapi kan ada yang muncul dan tidak. Karena keturunan kan banyak begitu. Ada yang muncul dan tidak. Dan ini sebabnya kenapa bank sentral di Amerika itu terpisah dari negara Amerika ya? Bank sentral di Amerika dan Eropa itu milik swasta Yahudi. Sorry, bank sentral di Eropa. Amerika, Fed, the Fed, dan beberapa di Eropa. Kalau di Indonesia kan BI itu milik pemerintah Indonesia. Betul. Bank of Philippines milik pemerintah Filipina. Jepang juga begitu. Tapi tidak untuk yang negara-negara yang dibangun dengan dasar oleh grup keluarga ini. Fed itu bentukan swasta. Jadi Fed itu mencetak uang dolar. Pemerintah Amerika menyewa uang itu. Ya.
Karena nyewa harus bayar bunga dong. Iya. Jadi Amerika membayar bunga kepada The Fed. Anda bisa bayangkan. Dan itu. sampai hari ini ya? Yes, sampai hari ini. Makanya jadi semua gubernur bank jenderalnya adalah gubernur bank sentralnya orang adalah mereka semua. Yahudi semua. Nama Yahudi semua. Iya. Tidak mungkin ada nama orang Jawa, yang lain tidak mungkin ada. Ini sempat banyak orang bingung kenapa Amerika, negara yang katanya superpower, itu kok tunduk banget sama The Fed. Nggak bisa campur kebijakannya. Ternyata karena asal-usulnya begini. Kalau kita melihat ya, konsep bernegara, saya tuh sebenarnya senang dengan Indonesia. Ini konsep bernegara di Indonesia ini. Bersama-sama mendirikan, Israel itu konfederasi dari 12 suku. Ya. Amerika itu menurut saya, itu bukan negara, itu korporasi. Dari 13 tadi? Ya. Ini pernah muncul 2 minggu lalu, bagaimana Ratu Elizabeth Inggris itu menaruh dana di namanya adalah Canada Incorporation, USA Incorporation. Saya bilang, apa ini? Oh, ternyata mereka menganggap negara itu adalah pusat bisnis. Business center. Jadi, konsepnya beda. Invest, ambil, pinjamkan uang, hutang, take over, itu adalah konsep mereka buat dari awal hingga saat ini. Nah, kalau sampai mereka itu yang memiliki bank sentral, maka sebetulnya negara ini tunduk sama mereka. Ya. Sebetulnya begitu ya? Kan kita tahu zaman dulu, kalau Alan Greenspan, gubernur bank sentral yang pertama, itu batuk saja atau flu, itu harga saham bisa gugur itu. Tapi kalau presidennya sampai bengek-bengek, nggak dipedulikan. Jadi ucapannya gubernur bank sentral itu penting sekali karena mengubah dunia punya pendapat. Nah, jadi pengaruh kelompok ini, selain ke Amerika, ke negara mana? Kita ngomong negara-negara maju. Mereka membuat sebuah Amerika sebagai tempat mereka untuk berlabuh. Ya. Makanya kalau kita melihat, kenapa dari dulu sampai sekarang, ini saya nggak perlu tutupi, Amerika sangat membela kepentingan Israel. Karena ada faktor itu. Dan tidak pernah ada pemimpin yang ada di Amerika bisa naik jadi leader kalau nggak didukung oleh orang kaya Yahudi. Tidak pernah ada. Dan mereka berkembang ke negara-negara. Dengan cara apa? Kalau kita melihat, satu hari anak saya ini masih SD. Ini SD sekarang berat ya. Terus dia pulang tuh sedih. Dia bilang gini, Dedi aku dapat tugas. Satu SD dapat tugas, mengambil gambar dari internet, lambang-lambang negara di dunia. Satu SD. Saya bilang tenang, Dedi yang cari. Waktu saya buka, saya kaget sekali dari semua lambang negara di dunia, 82 sekian persen itu menggunakan lambang basicnya adalah lambang dari keluarga Rothschild. Masa sih bro? Yes. 82%? 82%. Itu yang nyata-nyata. Bentuknya adalah perisai dengan 2 binatang di kiri kanan. Itu yang nyata-nyata. Belum negara-negara yang mengambil hanya bagian gambar-gambar khusus. Dan gambarnya apa sih utamanya? Singa dan kuda. Model seperti kita bahas hari ini seperti ada decacorn, unicorn. Itu lambang mereka. Unicorn lambang mereka, kuda dengan tanduk itu lambang mereka. Dan itu 82%. Jadi bisa bayangkan, sistem mereka adalah pinjamkan dana. Masih ingat VOC? Ya. Bagaimana cara VOC berkuasa di bumi Indonesia? Hari itu Tanah Nusantara, gampang. Datang, dia bisnis. Dukung rejim, kasih bantuan, dan kalau ada pemberontak, kasih dana, hajar pemberontaknya, rejimnya kuat. Ya. Dan jangan lupa, ikat janji, semua hasil bumi harus diambil. Ya. Itu yang terjadi. Ada negara miskin, kasih bantuan, kasih hutang, ikat. Kalau tidak bisa, pengelolaannya ambil. Dan ini terus dibuat. Tadinya begitu, lama-lama orang kalau sudah cinta duit, makin lama makin jahat. Dibuatlah perang. Pemberontaknya didanai, perang, pusing rejimnya, didekati. Mau dihabiskan pemberontak ini, itu peristiwa terjadi sampai hari ini. Jadi ada yang, bencana alam itu paling gampang. Bencana alam yang dibuat sama bencana alam yang asli. Wih, seru nih ya. Nah ini pernah dengar ya? Pernah dengar ya? Ada alat buat bikin gempa, alat buat modifikasi cuaca. Jadi kalau perang zaman sekarang mahal, APBN bisa rusak. Jadi nomor satu adalah bikinlah bencana alam. Buatan, kacau, kondisi ekonomi drop, kasih pinjaman, dan akhirnya take over. Cara inilah sebetulnya yang dibuat, ditiru oleh raksasa ekonomi besar saat ini, China. Contoh. Kita mundur 20 tahun. Ini kita ngomong politik, nggak apa-apa ya? Politik ya? Iya. Seru ya? Saya di stop. Australia
itu kan kita tahu di zaman 20 tahun yang lalu atau 25 tahun yang lalu, orang Australia itu nggak suka sama orang kulit berwarna. Betul. Termasuk Indonesia. Ya. Aduh, saya menghindari untuk pergi sekolah ngambil di Australia. Kayaknya Teman saya sampai hari pergi, ini masih rasis di Aussie. oh sudah susah. Ya. Sekarang kita tahu Australia itu kepemilikan gedung-gedung tempat-tempat strategis milik China. Sekarang nih? Yes. New Zealand apalagi. Kota Christchurch, satu kota, itu setengah isinya orang China. Dulu mereka tidak suka orang China masuk. Sekarang, setengah kota isinya orang China. Jadi mengejutkan sekali. Iya, kok mereka bisa jual itu? Bukan ada kebijakan bahwa gedung-gedung apartemen nggak bisa dijual sama orang asing? Kalau sudah orang butuh dana, yang punya duit sekarang siapa? Oke. Kita tahu negara-negara seperti, saya sebut saja Bangladesh. Negara-negara yang ada di Asia. Ya. Kazakhstan, Tajikistan, kemudian Pakistan. Dana dari mana? Pinjaman dari China, masuk semua. Birma, masuk semua. Makanya ekspansi zaman hari ini adalah negara itu bisa berdaulat secara hukum dan politik, tapi belum tentu secara ekonomi. Ya. Nah inilah, belajar dari mana sih? Ini kan pola pikir Yahudi dari zaman dulu. Dan makanya kenapa mereka bisa punya visi yang besar untuk menyatukan dunia, karena memang kekuatan mereka, daya Ekonominya, cengkramnya sudah kuat di di situ. sekian puluh persen, 82% tadi. Tambang itu mereka ambil semuanya, penguasaan, pengelolaan semua diambil. Sehingga tidak pernah ada rejim yang bisa naik tanpa izin atau restu dari mereka. Nah, jadi kalau bicara kekayaan mereka, nama-nama kayak Bill Gates itu nggak ada apa-apanya. Yang muncul di media massa menurut saya belum terlalu kaya. Apalagi kita ya. Oh, kita ini kaya di sorga. Ya, satu orang tuh hartanya 1.500 triliun gitu, masih belum kaya. Belum. Karena mereka masih punya backing lagi yang lebih tinggi. Kita akan lihat kapan-kapan gambarnya nanti untuk melihat kendali-kendali ini. Iya. Minggu depan kita akan lihat gambarnya. Ya? Iya, minggu depan. Jadi mereka kendalikan semuanya. Dan kadang-kadang kalau orang sudah seperti ini, megalomania, kebablasan. Akibatnya apa? Dia masuk ke banyak tempat sampai semua masuk pendidikan, masuk entertain, masuk rohani dia masuk. Iya. Dia menguasai sampai semua ke rohani bidang. dia masuk. Ya, menyusup kemana-mana. Oke. Jadi inilah kendali ini yang kita harus waspadai. Oke. Jadi kita jelas Freemason dari mana? Dari Freemason muncul Illuminati. Ya. Nah sekarang buat penutup sesi ini tentang keluarga itu dong, Rothschild, Rockefeller. Itu kan ngetop banget ya? Mereka ngetop karena memang dari 13 ini... 13 koloni yang masuk ke Amerika tadi? Bukan, maksudnya 13 pendiri. 13 basic donatur pertama pendirian keluarga-keluarga awal yang mendirikan. Oke. Kenapa angka 13 koloni? Kan yang gabung koloninya banyak sebetulnya. Tapi kenapa dibilang 13? Karena supaya sama dengan angka ini. Makanya angka 13 dipakai di mana-mana. Kita tahu bahwa juga pembunuhan Satria Templar itu tanggal 13, The Friday of 13, itu seru juga. Nah, kita dengar nama Onassis. Ada di sana. Onassis. Mungkin nggak pernah dengar nama yang namanya Van Dien. Belum. Jadi ada yang sampai hari ini masih namanya masih ada, tapi ada yang cuma ya taruh uang, diem gitu. Nah, Rockefeller menjadi rame karena dia adalah memiliki gedung 666 di Amerika. Gedungnya namanya 666. 666. Ya. Jadi gedung itu, dan salah satu yang berkantor dan memiliki saham di sana adalah Trump punya mantu. Oke. Di sana. Itu berkantor di sana dan punya beberapa saham di sana. Kenapa ya Trump mantunya mesti ngantor di sana? Ya sebelum ngantuk sudah menjadi anggota kemungkinan. Kemungkinan, saya nggak tahu. Kayaknya ya masuk akal loh. Ya. Karena Trump punya properti kan banyak. Jadi Rockefeller sebetulnya terkenal kenapa? Karena ini keluarga pernah membuat sebuah agenda. Agenda ini selalu yang seperti menantang kondisi chaos dunia. Dia punya agenda untuk depopulasi. Ini orang terlalu banyak di muka bumi. Jadi orang ini tidak boleh terlalu banyak, harus jumlahnya diturunkan sampai tingkat tertentu. Bisa bayangkan seorang keluarga kaya yang punya duit seperti itu, punya agenda seperti ini, dan dibocorkan. Kemudian kita juga mengerti karena memang kendali bisnis dari keluarga-keluarga lain. Iya. Tapi ini banyak sebetulnya. Cuma yang memang terkenal yang kita dengar ya dua ini, tapi kan masih ada yang lain. Iya. Dan ini masih eksis juga mereka punya termasuk kinerja sampai hari. COVID-19 itu ceritanya kan didahului dengan cerita agenda Rockefeller. Bukan yang dari pernyataan Bill Gates soal Bill Gates. sertifikat digital. Ya,
Biggest pribadi dia berbicara, sertifikat digital yang tahun ini. Tapi agenda ini untuk depopulasi sudah pernah bocor di beberapa waktu yang lampau. Angka berapa sih menurut mereka tuh jumlah penduduk yang aman di muka bumi? Ngeri loh. Kita sekarang punya sekitar 7,2 miliar. Iya. Saya nggak tahu, apakah sudah berangkat 8? Katanya belum. Jadi mungkin 7,8 lah sekarang. Ditambah kematian-kematian yang lain segala macam, kita ambil roughly lah 7,5 gitu ya. Katanya paling bagus untuk semua sehat luar biasa, jadi orang bisa berumur panjang tanpa polusi. Cuma sekitar 500 juta. Serius? Jauh dong jumlah penduduk sekarang dengan yang mereka... Itu angka yang paling optimal untuk sehat tanpa polusi, hidup seger, makan buah semuanya bisa sehat luar biasa, nggak ada penyakit penular. Ya, 500 juta? Ya, tidak ada masalah trafficking, tidak ada masalah kejahatan sosial, itu betul-betul semuanya under control, itu 500 juta. Setengah miliar. Iya. Nah, lalu kalau sekarang penduduk dunia sekarang sudah 7 miliar lebih? Ya, muncullah. Bencana-bencana kayak gitu-gitu. Angka ini tidak disembunyikan, dibuka terang-terangan di Atlanta, Georgia. Dalam sebuah plakat dibuka. Anda bisa dapatkan gambar. Tapi kalau plakat-plakat gitu bisa nggak sih? Maksudnya apakah memang itu memang dinyatakan seperti itu atau memang... Karena ini orang Yahudi ya. Dan ingat bahwa walaupun mereka bertindak seperti apapun, mereka punya pegangan satu. Bahwa seperti Tuhan berkata, aku tidak akan membuat sesuatu tanpa berbicara kepada hamba-hamba nabi-nabiku. Dan mereka mau jadi playing God loh. Mereka mau jadi Tuhan loh hari itu. Nah karena mereka jadi Tuhan, mereka harus lakukan itu. Jadi mereka harus membuka cerita-cerita melalui media massa, film, berita-berita tersembunyi, sehingga orang sudah mulai sadar. Makanya jangan kaget bahwa propaganda ini melalui film Hollywood, melalui film The Simpsons. Iya. Orang masih bilang konspirasi. Saya harus cerita bahwa yang berkata konspirasi, kita harus tanya pertanggungjawabannya. Contoh, ingat tidak waktu Amerika pada tahun 1932 itu ya, awal. Itu pernah terjadi satu peristiwa di mana Departemen Kesehatannya menguji orang-orang Afro-Amerika berkulit hitam mengenai kesehatan sifilis. Dites untuk sebuah research luar biasa itu. Dan hasil itu ternyata dalam Perang Dunia Kedua ditunggu nggak dilakukan. Jadi dijanjikan setelah mereka itu dites semua, hasilnya apa, obatnya apa, akan di-cure. Nggak dilakukan. Akibatnya jumlah kematian karena sifilis itu merebak luar biasa di antara ras Afro-Amerika. Dan orang bilang ini apa? Ini cuma konspirasi. Ini 1997 ya. Bill Clinton meminta maaf peristiwa ini. Dan berkata, ini benar. Oh ya? Kami yang salah. Ayo, jadi yang selama ini bicara teori konspirasi, ya harus minta maaf juga dong. Iya. Kita nggak, sampai di mana konspirasi itu? Sampai kita tahu datanya. Iya. Dan ya kalau kita punya datanya, iya. Iya. Setelah terjadi sekian tahun, gitu ya. Peristiwa bagaimana seorang anak bersaksi di Suriah, anak kecil, dibayar oleh pemerintah untuk bersaksi bahwa di sana terjadi trafficking, terjadi penistaan habis-habisan, akibatnya di Irak waktu itu. Dan akhirnya parlemen mengambil sebuah tindakan, boleh, ini sah dikeluarkan aturan buat menghajar negara-negara di Timur Tengah. Terbukti dibayar. Dan itu terbongkar. Oke. Nah, jadi kalau dibilang ya peristiwa itulah kita harus cermati. Mungkin hari ini kita harus melihat bahwa dampaknya apa nih sampai ke hari ini, termasuk dunia spiritual. Kita bahas di sesi kedua ya. Hai guys, saksikan lanjutan pembahasan tentang Illuminati dan Freemason ini hari Minggu besok 16 Agustus 2020 jam 7:30 malam hanya di channel YouTube LGF Church. Don't miss it.